Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamadzati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahi aliyyil. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Baiti Rif'atil Islam, Gedung Bang BRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan yang paling utama kita panjatkan puji dan syukur kepada Ta'ala yang pada kesempatan hari ini, hari Kamis di bulan Sya'ban, dan tepat kita berada di pertengahan bulan Sya'ban, dan nanti malam semoga Allah izinkan kita bertemu dengan malam nisfu Sya'ban, yang dimana kita ketahui di malam itulah setiap catatan amal kita akan diangkat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Masya Allah tabarakallah, di siang hari ini Allah lembutkan hati kita, ringankan langkah kita untuk melakukan salat zuhur berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan taklim di majlis ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah kita menuju ke tempat ini menghapuskan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kehidupan kita. Dan mudah-mudahan jika ada di antara teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, yang hari ini sedang punya persoalan, sedang punya masalah, semoga Allah tunjukkan jalan keluar terbaiknya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, senang sekali saya bisa bersilaturahim ke Masjid Baiti Rif'atil Islam. Sudah sering kami dihubungi untuk bisa silaturahim ke masjid ini. Qadarullah, Allah baru mengizinkan di hari ini, dan saya bersyukur, senang sekali. Masjidnya bagus sekali, indah sekali, tinggal penghuninya aja ini harus lebih dibanyakin lagi insyaallah ya. Ini kalau karyawan BRI sholat zuhur berjamaah di sini semua penuh nggak masjidnya? Hah? Penuh ya? Ini pada kemana kira-kira? Hah? Oh, husnuzon ya, pada sibuk gitu ya. Mudah-mudahan lah ya, ini masjidnya sudah bagus, tempatnya sudah bagus. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mau izin Ustaz? Oke. Saya mau izin berdiri saja biar agak sedikit semangat kajian kita hari ini. Baik, hari ini kita akan belajar tentang apa? Apa judulnya kita? Kiat apa? Apa judul kita ngaji ini? Oke, nggak punya TikTok? Hah? Punya Instagram atau TikTok atau enggak? Katanya wajah Ahilman itu banyak beredar di TikTok, katanya di Instagram. Nah sekarang langsung lihat, alhamdulillah ya. Baik, kita percepat. Jam berapa kita selesai kajian? Hah? Jam 1 ya? Oke, baik. Oke, baik. Judul kita kali ini adalah agar keluarga berkumpul di surga ya. Agar keluarga berkumpul di surga. Sekarang saya mau tanya, yang hadir di sini mau atau tidak keluarganya berkumpul di surga? Kurang kencang jawabannya ini. Mau atau tidak? Mau aja, mau banget. Cius, mie apa? Mie ayam ya, baik begitu. Baik, kalau kita pastikan jawabannya. Pertama, pertanyaannya adalah
apakah ada surga yang disediakan untuk sekeluarga? Itu yang pertama. Ibaratnya beginilah, kita mau ambil rumah KPR misalnya di sebuah tempat. Kalau kita punya keluarga, berapa keluarga kita akan ukur kan? Akan cari kamar yang berapa, betul? Akan cari ukuran tanah. Oke? Nanti pertanyaan kedua adalah, siapa sajakah keluarga atau bagian keluarga yang akan masuk surga sekeluarga itu? Jadi, yang disebut dengan keluarga itu siapa yang bisa masuk ke dalam surga sekeluarga itu? Dan yang ketiga, apa syaratnya? Apa syarat utama termasuk syarat turunannya agar kita masuk surga sekeluarga? Oke. Jadi 3 poin ini insya Allah kita akan bahas dalam 3 jam ke depan. Kita akan bahas dalam 30 menit ke depan. Kalau waktunya cukup kita akan bahas hari ini. Tapi kalau tidak kita akan tangguhkan di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita diundang lagi ke sini. Itu pun kalau kosong ya. Tapi kalau perlu nanti Ustaz tolong diatur saja. Baik, ada 3 pertanyaan. 1, agar keluarga masuk ke dalam surga. Insya Allah dalam 30 menit ke depan kita akan bahas topik ini. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita untuk bisa memahaminya sedikit demi sedikit. Baik, pertama, Ahilman, apakah ada surga yang Allah peruntukkan untuk sekeluarga? Jawabannya ada. Keterangannya ada di Quran surat Ar-Ra'd ayat 23. Silakan dibuka. Jawabannya ada atau tidak? Ada. Tadi di mana keterangannya? Quran surat ke-13 ayat ke-23. Coba Ustaz dibuka ayatnya, antum baca ayatnya. Bisa ada nggak mikrofonnya? Nah, antum baca biar antum ada kerjaan di situ. Ya, silakan. Jadi biar kita aktif semua. Fadhil Ustaz. Surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat ke-23. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa ma salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Lanjut 24-nya sedikit lagi. Sadaqallahul azim. Allahumma hana bil Quran. Perhatikan, di ayat ini Allah langsung sebutkan ada satu surga, namanya surga apa? Jannatu Adnin. Surganya surga Aden. Apa namanya? Surga Aden. Jadi ada namanya nama surga yang dimaksud dengan keluarga itu. 1 ke atas orang tua, 2 ke samping pasangan, 3 ke bawah anak cucu keturunan. Jadi kalau ditanya siapakah yang dimaksud dengan keluarga itu, yang pertama adalah tua, yang kedua adalah pasangan kita, dan yang ketiga adalah anak cucu keturunan kita. Tuh. Perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu Adnin. Ada surga namanya surga Aden. Yadkhulunaha, yang akan masuk ke dalam surga itu. Wa man sholaha, di antara orang-orang yang soleh, min abaihim, dari orang tua mereka, wa azwajihim, dan pasangan-pasangan mereka, wa dzurriyyatihim, dan anak cucu. Ada 3 bagian. Bagaimana keadaan surga itu, Ahilman? Allah juga sebutkan keadaan surga itu, wal malaikatu
yadkhuluna alaihim min kulli bab, di setiap pintunya akan ada malaikat yang menyambut keluarga yang masuk ke dalam surga itu. Apa sambutan malaikat? Disebutkan di ayat 24-nya. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Salam sejahtera untuk kalian keluarga yang satu. Kita apakah ada surga yang sekeluarga? Ada atau tidak? Nama surganya apa? Adhan. Siapa sajakah yang dimaksud dengan keluarga itu? Orang tua, pasangan, anak, cucu, keturunan. Jadi kalau kita sekarang bicara tentang keluarga, mohon maaf, bicara tentang keluarga itu bukan hanya sekedar dengan pasangan kita, tapi ternyata ke atas, ke samping, ke bawah. Orang tua kita, pasangan kita, anak kita itu adalah keluarga. Makanya kalau ada kita yang sudah menikah, ya, sesungguhnya menikah itu bukan hanya sekedar menyatukan dua hati yang saling mencintai, tapi lebih daripada itu, pernikahan adalah menyatukan dua keluarga yang saling membersamai. Itu pernikahan. Makanya mohon maaf ya, kalau sudah menikah nggak ada bahasa aku. Kalau sudah menikah, bahasanya itu orang tua kita. Begitu pun seterusnya, kalau istri punya suami, suaminya punya orang tua, maka nanti seorang istri itu akan bilang orang tua suami kita adalah orang tua kita. Karena rumah tangga itu menyatukan dua aku jadi satu kita. Itu keluarga namanya. Mohon maaf, kalau ada sekarang di antara kita yang sudah berkeluarga, yang sudah berumah tangga, tapi bicaranya masih tentang aku, masih tentang kamu, belum menemukan makna keluarga itu. Karena makna keluarga itu ketika kita bersatu dalam satu keadaan yang awalnya sedikit, yang awalnya kecil jadi besar. Itu namanya apa? Keluarga. Makanya keluarga itu kan harta yang paling berharga ya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Tempat pulang, tempat kembali, termasuk mohon izin ya. Kalau peradaban sebuah bangsa mau baik, maka lihatlah pola kehidupan keluarga. Kalau mau lebih dalam lagi, kalau sebuah keluarga mau baik, maka lihatlah bagaimana keadaan wanitanya, perempuan, ibunya, istri. Jadi tiang-tiangnya itu keluarga. Ada disebut dengan baiti jannati, rumahku, surgaku, betul? Punten, teman-teman, Bapak Ibu, di rumah ada masalah. Sampai kantor, ke bawah nggak masalah? Halo? Ke bawah apa enggak? Ini kayaknya banyak masalah wajahnya nih. Di rumah ada persoalan. Saya kira ke bawah nggak masalah kita. Di rumah tenang, ke kantor tenang atau tidak? Tenang. Betul nggak? Makanya mohon maaf ya, kalau sedikit Ahilman cerita, salah satu yang menguatkan Nabi SAW mengapa tangguh dalam berdakwah, karena beliau punya seseorang yang kemudian menguatkan dalam sisi keluarganya. Siapa di antaranya? Ini yang paling sederhana saja ya. Beliau punya seorang paman namanya Abu Thalib. Dan yang kedua, beliau punya seorang istri bernama Khadijah. Maka jangan kaget ketika dua orang ini wafat, Nabi sedih atau tidak? Sedih. Disebut dengan amul huzni, tahun kesedihan, betul? Dan ini yang menjadi latar belakang kemudian mengapa Allah berikan peristiwa Isra Mi'raj sebagai healing. Kalau kata anak Jaksel healing jenisnya, sebagai healing, penguatan untuk Nabi SAW. Teman-teman sayang, Khadijah itu sosok perempuan yang begitu luar biasa. Salah satunya, Khadijah itu adalah sosok istri yang bisa memberikan ketenangan di hati suaminya. Satu kali dikisahkan Nabi SAW itu sedang bertahanus di Gua Hira, sedang berhira. Tiba-tiba kemudian terdengar suara, Iqra, Iqra, Iqra. Lihat ke depan, gak ada orang.
Ke samping gak ada orang, ke belakang gak ada orang. Pas lihat ke atas ada makhluk berwarna putih besar. Siapa yang datang? Malaikat Jibril alaihissalam. Apa kata Nabi ketika itu? Ma'ana biqari, ma'ana biqari, aku tidak bisa baca. Kemudian Jibril selesaikan wahyu yang pertama, surat Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam. Beres 5 ayat, apa yang terjadi? Tubuh Nabi ketakutan, kakinya bergetar, maka Nabi kemudian lari. Allahu Akbar. Dalam keadaan takut, cemas. Kebayanglah sama bapak lagi di rumah sendirian, malam-malam, tiba-tiba ada yang manggil. Dalam rumah bertemu dengan siapa? Istrinya Khadijah. Masya Allah. Ketika Nabi melihat wajah Khadijah, setengah ketakutan Nabi langsung hilang karena melihat wajah siapa? Khadijah. Masya Allah. Melihat wajah istrinya, ketakutannya langsung hilang. Sekarang saya mau tanya, kalau teman-teman yang di sini di kantor ada masalah istri, hilang masalah atau tambah masalah? Hah? Hilang masalah atau tambah masalah? Nah, kalau tambah masalah berarti masih belum mendekati bagaimana ciri-ciri dari Khadijah itu. Menyenangkan. Makanya betul tadi kata kita sampaikan, kalau di rumah keluarga aman, kerjaan aman atau tidak? Aman. Kalau di rumah keluarga kita tenang, maka kerjaan pun juga akan tenang. Dan ini juga menjadi dampak bagi kita. Kalau kita bekerja, banting tulang, tulang banting, kaki di kepala, kepala di kaki, mohon maaf, tapi tidak memberikan pengaruh yang baik untuk keluarga, untuk apa? Saya ulang ini. Kalau kita banting tulang nih, kerja capek luar biasa, tapi ternyata pekerjaan kita tidak memberikan dampak manfaat untuk keluarga kita, coba dievaluasi. Mungkin ada yang belum ketemu dari tujuan visi misi pekerjaan kita. Karena ini banyak. Ada orang yang sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan urusan pekerjaan, tapi dia melupakan, melalaikan apa yang menjadi kewajiban intinya, yaitu apa? Menjadikan keluarganya bisa mendapatkan kebahagiaan. Maka, ya, Nabi seringkali mengingatkan kepada kita, kalau ada di antara kita yang bekerja, kemudian bekerjanya niat untuk mencari nafkah bagi keluarganya, itu pekerjaan yang sangat mulia, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Apa di antaranya? Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk bekerja, mencari nafkah bagi keluarganya, maka dia sedang dalam fisabilillah, sedang dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang bekerja niatnya untuk keluarga Ustaz, ini jihad. Jihad. Mengeluarkan keluarga kita dari kemiskinan. Kita kemudian bekerja, mencari nafkah agar keluarga kita bisa mendapatkan kebaikan, terpenuhi kebutuhan. Kemudian hadis yang lain misalnya, barang siapa yang keluar dari rumahnya di pagi hari untuk bekerja, mencari nafkah bagi keluarganya, kemudian dia pulang di sore hari dalam keadaan capek, dalam keadaan lelah, maka di saat itu Allah hapuskan dosa-dosanya. Begitu besarnya kiprah yang dilakukan jika tujuannya untuk siapa? Keluarga. Maka Bapak Ibu sekalian perhatikan ke sini. Apakah ada surga yang sekeluarga itu? Ada. Apa nama surganya? Surga Aden. Siapakah yang dimaksud dengan keluarga itu? Ada 3. 1 orang tua, 2 pasangan, dan 3 anak-anak. Pertanyaannya, Ustadz, apa syarat utamanya agar kita bisa masuk surga sekeluarga? Dan apa syarat turunannya? Syarat utamanya ada 1. Apa? Harus jadi keluarga yang soleh. Yang apa? Waman solaha. Dan orang-orang yang soleh. Dari siapa? Min abaihim. Dari orang tuanya. Wa azwajihim, dan pasangannya. Wa dzurriyyatihim, dan anak keturunannya. Soleh. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita melihat apakah kita soleh atau tidak? Jawabannya yang paling sederhana dilihat di ayat sebelumnya. Surat Ar-Ra'd ayat 22. Coba dibaca Ustaz. Setidaknya ada 4 kriteria turunan
yang dimaksud dengan keluarga yang soleh agar bisa masuk surga sekeluarga. Surat Ar-Ra'd ayat 22. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walahum sirran wa alaniyah. Sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Bil hasanati sayyi'ata. Ulaika lahum 'uqbad dar. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Perhatikan. Di surat Ar-Ra'd ayat 22. Setidaknya ada 4 syarat turunan agar keluarga disebut sebagai keluarga yang soleh, yang kemudian nanti Allah masukkan ke dalam surga. Yang pertama, siapa mereka? Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, adalah keluarga yang sabar. Yang utama, ketika kita membersamai keluarga harus apa? Sabar. Sekarang Ahilman tanya, di keluarga itu ujiannya banyak atau sedikit? Banyak aja, banyak banget. Banyak banget. Betul? Bahkan mohon izin. Kadang-kadang ujian yang paling berat itu bukan datang dari orang yang jauh. Tapi ujian yang paling berat itu kadang-kadang datangnya dari orang terdekat. Setuju atau tidak? Setuju? Dan Bapak Ibu jangan kaget. Jangan kaget. Ternyata para nabi pun juga diuji oleh orang terdekat. Nabi Adam. Oleh siapa? Oleh istrinya. Halo? Betul? Apa istrinya? Istrinya pengen minta sesuatu, tapi Adam gak mampu memberikan sesuatu itu. Karena Adam tahu itu gak boleh, kan gitu kira-kira bahasanya. Di sini ada gak yang diuji sama istrinya? Istrinya minta Honda Brio, kita bisanya Honda Vario gitu. Ujian atau bukan? Kan gambarannya gampangnya begitulah kira-kira. Jadi kalau sekarang kita diuji oleh istri, jangan kaget. Nabi yang pertama diuji oleh Syagi, punya anak, Habil, diuji atau tidak? Diuji, mereka berantem kan? Karena urusan apa? Harta. Mohon izin, mohon maaf, ada enggak adik kakak berantem gara-gara urusan harta? Ada atau tidak? Ada. Nabi Nuh diuji oleh siapa? Istri dan anak pertamanya Kan'an, betul? Nabi Nuh diuji oleh siapa? Istrinya. Nabi Ibrahim diuji oleh siapa? Diuji. Nabi Muhammad SAW diuji atau tidak? Ke Abu Jahal, Abu Lahab itu di antara pamannya juga adalah orang-orang yang dekat, diuji. Makanya kalau yang namanya ujian di keluarga itu wajar. Makanya saya sering bilang begini ya, rumah tangga nih, rumah tangga dulu. Rumah tangga itu sekolah yang paling lama. Kalau sekolah yang paling lama, berarti tempat belajar yang paling lama. Kalau belajarnya lama, berarti ujiannya juga lama. Maka di antara konsekuensi logis yang harus kita terima ketika kita berumah tangga, dapat apa? Ujian. Maka kalau ada orang yang nikah, apa doanya? Apa doanya? Awak ya. Apa samawa teh? Bukan nama samawa ya, bukan nama kita. Naon samawa teh? Ternyata Nabi menganjurkan kalau ada orang yang nikah, apa doanya? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Perhatikan artinya. Barakallahu lakuma. Semoga Allah wa baraka alaikuma, dan Allah memberikan keberkahan atas sesuatu yang mungkin tidak membahagiakan di keluarga. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah kumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Jadi yang namanya rumah tangga nggak mungkin nggak ada ujian. Yang namanya rumah tangga nggak mungkin nggak ada masalah. Karena rumah tangga sakinah itu itu rumah tangga sakinah itu. Bapak Ibu, jalan
lurus terus. Enak apa enggak? Enak apa enggak? Ngantuk, nabrak, betul? Hati-hati. Kudu ada naik turunnya, betul? Belok kiri kanannya, betul? Iya enggak? Termasuk ini analoginya. Buaya itu adanya di air yang tenang atau air yang beriak? Halo buaya, tolong jawab. Buaya itu adanya di air yang tenang atau air yang beriak? Hah? Ternyata buaya itu adanya di air yang tenang, bukan di air yang beriak. Jadi kalau kita ngerasa tenang-tenang aja, fine-fine aja, hati-hati. Ada siapa di dalamnya? Mungkin ada buaya yang tanpa kita sadari. Ketika kapan Ahilman? Ketika kita tak bisa sabar menghadapi ujian di keluarga. Maka syarat utama kalau rumah tangga mau masuk surga sekeluarga, apa syaratnya? Sabar. Dan sabar itu dibagi 3. Dibagi berapa? 3. 1, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Coba mohon izin ya. Saya mau konteksnya langsung kepada yang ketaatan di rumah tangga. Seorang istri, ada nggak ibu-ibu di sini? Ada ya. Ibu, jadi istri yang solehah itu susah atau mudah? Aduh, ini pada bisu semua, diam semua ini. Agak bingung jawabannya ya. Baik. Punten mohon izin. Taat kepada suami itu berat, betul nggak sih? Saya sih nggak tahu pasti ya. Cuman katanya berat. Betul? Wajar. Karena pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya kipas angin, kulkas 1 pintu, ya, piring cantik, payung gratis, gitu aja. Kata Nabi, barang siapa seorang istri 5 waktu dan puasa di bulan Ramadan, mampu menjaga kehormatannya dan taat patuh kepada suaminya, silahkan masuk surga dari pintu manapun. Sebenarnya simple ya, kayak simple gitu. Salat 5 waktu, terus puasa di bulan Ramadan, terus menjaga kehormatan, terus taat patuh kepada suaminya, silahkan masuk surga dari pintu manapun. Untuk menghadirkan ketaatan seperti itu, kudu sabar atau tidak? Tuhan, lu siapa? Kali gitu kan? Berat. Begitupun seterusnya. Jadi suami soleh itu berat atau tidak? Berat atau enggak? Jadi suami yang mau sayang sama istrinya every time, berat atau tidak? Berat. Makanya mohon maaf, butuh sabar. Apa kata Nabi? Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Pesan, duhai para suami, jika dirimu ingin diangkat kemuliaan dalam hidupnya, maka sayangi keluargamu. Wabil khusus sayangi istrimu. Pak, suami yang sayang sama istri itu Allah angkat derajatnya dengan izin Allah. Doa suami itu, doa istri itu mustajab salah satunya. Bayangin, itu baru 1 istrinya. Yang kedua, sabar dalam bikin maksiat, tapi kita menghindar. Butuh sabar atau tidak? Apalagi teman-teman bekerja di lembaga keuangan. Saya begini-gini juga. Dulu saya bankers juga, Ustaz. Ana bankers juga dulu. Ana sebelum sekarang jadi dosen, dulu bankers juga. Dan saya tahu perasaan antum sekalian. Apalagi tanggal-tanggal begini ya, pertengahan, luar biasa. Ya kan? Mohon maaf, dikit lagi nih. Tapi kalau enggak diambil, gimana? Diambil, salah. Enggak diambil, butuh. Ya enggak? Berat gak sih? Tanda tangan, enggak. Dimudahin, enggak. Yang harusnya survei kita 5C misalnya, tapi kemudian kita, ini aman. Itu godaannya luar biasa. Butuh sabar atau tidak? Butuh sabar. Dan yang ketiga, sabar dalam apa? Sabar dalam menghadapi musibah. Kita ini kan kalau bicara sabar, seringnya pada konteks ketika ada ujian kita sabar gitu ya. Padahal kita tidak akan bisa sabar untuk bisa menghadapi musibah kalau kita nggak sabar dalam ketaatan, kalau kita nggak sabar dalam meninggalkan maksiat. Sabar ini butuh
butuh waktu, dan sabar ini butuh prosesnya. Berat, belajar. Apakah sabar ada batasnya? Ada atau enggak sabar? Coba saya mau tanya. Kalau pahala sabar terbatas, maka sabar ada batasnya. So, bukanlah kesabaran jika masih mempunyai batas. Kenapa? Karena pahala sabar bighairi hisab, tanpa batasan. Dan ini yang perlu kita hadirkan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana cara kita sabar di keluarga? Kemudian syarat keluarga yang seperti apa lagi yang akan masuk ke dalam surga? Insya Allah kita akan bahas di episode yang akan datang. Ini sudah jam 1 lebih, nafkah bagi keluarga. Sampai yang keempat, membalaskan dengan kebaikan. Wah, ini sesuatu yang perlu kita pelajari. Mudah-mudahan masih ada kesempatan untuk kita melanjutkan pembelajaran. Di atas sebenarnya di acara anniversary ya, ulang tahun kalau tidak salah. Nah, sekarang Allah izinkan kita untuk bisa hadir di Masjid Baiti Rif'atul Islam. Namanya bagus ya. Jadi kalau disambung jadi apa nih? Kenapa namanya ini gitu ya? Oh, Baiti, rumah Rif'ati yang mengangkat Islam. Jadi tempat ini adalah tempat yang akan menjadi lokomotif kebangkitan Islam. Barakallahu fikum, mari angkat kedua telapak tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah bimbing kita, berkahi kita semua dalam keberkahan. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak ada yang hadir siang ini kecuali kami yang banyak dosa, Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Kami yang banyak maksiat, Engkau ampuni maksiat kami ya Allah. Kami yang banyak salah, Engkau ampuni kesalahan kami ya Allah. Malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. Kami mohon kepadamu ya Allah, gugurkan setiap kesalahan kami. Jangan wafatkan kami sebelum Engkau terima taubat kami. Perbaiki diri kami sebelum kami kembali kepadamu ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabbana, tidak ada di antara kami yang sedang gelisah siang ini kecuali kami yang sedang gelisah. Engkau tenangkan hatinya ya Allah. Yang sedang punya masalah, Engkau angkat masalahnya ya Allah. Yang sedang sulit, Engkau mudahkan hidupnya ya Allah. Yang sedang sempit, Engkau lapangkan urusannya ya Allah. Yang sedang hajat, Engkau kabulkan hajat-hajatnya ya Allah. Allahumma barik lana fi Sya'bana wa balighna Ramadan ya Allah. Berkahi kami di bulan Sya'ban dan sampaikan kami semua bertemu dengan bulan Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan. Ya Allah, selamatkan kami untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah ya Rabbana, berkahi sisa umur kami ya Allah. Berkahi sisa umur kami ya Allah. Berkahi pekerjaan kami ya Allah. Berkahi tempat bekerja kami ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal dan jauhkan kami daripada yang haram. Ya Allah, kayakan kami dari bergantung kepadamu ya Allah, daripada kami alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jaga keluarga kami, jaga rumah tangga kami sebagaimana Engkau satukan kami di dunia, satukan kami semua nanti di surgamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, sekali lagi saya ingatkan, nanti malam kita masuk malam nisfu Sya'ban.
Silahkan dari mulai ba'da maghrib perbanyak mendekatkan diri kepada Allah, baca Al-Quran, kemudian nanti sholat malam, qiyamul lail. Mudah pas Allah mengangkat setiap amal kita dalam berbuat baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mau silaturahmi, silahkan di follow Instagram saya Ahilman Fauzi. Ahilman Fauzi. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam untuk keluarga semua. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.